Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Andi dari Rumah Sakit DKT. Halo, Dok. Halo, selamat sore. Sore, Dok. Lagi di mana ini, Dok? Ya, ini lagi di rumah sakit Natar nih. Oh, iya, Dok. Lagi sibuk ya, Dok ya. Oke, Dok. Ya, biasa. Saya minta Gimana? kita langsung aja, Dok ya. Saya minta waktu sebentar Ya, aja, oke. Dok. Hari ini kita mau bahas soal kanker lambung ya, Dok ya. Boleh langsung Oke. aja nggak sih, Dok? Kanker lambung itu apa dan penyebabnya apa, Dok? Ya, ya. Terima kasih Tribun Lampung untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Nah, jadi kita ketahui dalam tubuh salah satu organ di tubuh adalah lambung, ya. Di mana lambung merupakan organ terpenting dalam tubuh. Salah satunya untuk pencernaan, awal pencernaan setelah esofagus, kemudian lambung. Nah, disitulah awal pencernaan mulai makanan dihaluskan, dicampur, dan sebagainya. Sehingga hasil akhirnya feses atau lewat buang air besar. Nah, definisi dari kanker lambung adalah kanker sendiri adalah suatu proliferasi sel yang berlebih yang tidak bisa dikontrol oleh tubuh, ya. Nah, jadi adanya tumor, adanya massa, adanya kanker di dalam lambung. Nah, biasanya juga disebut oleh orang-orang awam itu tumor perut. Tapi kita sebagai medis, kanker lambung adalah suatu massa atau benjolan, adanya benjolan atau adanya suatu massa atau adanya suatu tumor di dalam organ lambung. Nah, entah itu jinak atau itu ganas, itu memerlukan pemeriksaan lanjutan. Nah, jadi kalau kita berbicara kanker lambung di sini, artinya ini adalah sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan. Contohnya adalah dilakukan endoskopi lambung, kemudian kita lakukan biopsi, dan hasilnya adalah kanker lambung. Nah, itu jadi kanker sendiri ini perubahan sel normal menjadi sel kanker. Nah, itu definisi dari kanker lambung. Nah, Penyebab kanker lambung penyebab, apa, Dok? ya, oke, penyebabnya banyak faktor, ya. Nah, seperti yang saya tahu sebutkan tadi, di mana lambung adalah suatu awal dari suatu pencernaan, otomatis. Nah, makananlah salah satu yang mendominasi terjadinya suatu cancer. Misalkan contohnya makanan-makanan yang berlemak, kemudian minuman beralkohol, kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan tidak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, ya, kemudian kebiasaan telat makan. Nah, itu salah satu dari faktor pencetus kanker lambung. Itu dari faktor makanan. Tapi yang lebih dominan adalah penyebabnya adalah eh, genetik, ya, diturunkan. Misalkan perubahan sel, disebutnya P53, sel P53 itu perubahan sel dari normal kemudian menjadi suatu ganas. Biasanya adalah dari turunan, ya. Misalkan bapak ibunya atau kakek neneknya atau di atasnya itu mempunyai riwayat kanker, kemudian diturunkan kepada turunannya. Nah, itu yang lebih dominan. Selain makanan-makanan dan kebiasaan yang tadi saya sebutkan, itu adalah salah satu dari eh, penyebab dari kanker lambung. Itu. Jadi kanker, kita sebut kanker, ya. Kanker di dalam pencernaan GI tract system itu biasanya jarang sekali pada fase-fase awal atau stadium katakanlah di kanker itu ada stadium 1, stadium 1A, ya. Nah, pada stadium 0, stadium 1, stadium 1A itu pada stadium 0 biasanya hanya seperti kemerahan di lambung, ya,
seperti proliferasi saja di lambung. Nah, biasanya tanpa sebab, ya, tanpa gejala maksud saya, tanpa gejala. Stadium 0 pada kanker lambung itu biasanya tanpa gejala. Semua bagian GI tract pada stadium 0, stadium 1 katakan, itu biasanya tanpa gejala. Ya. Salah satu gejalanya misalkan, ya, yang paling sering adalah kembung. Gejala-gejala dari kanker lambung, gejala awal adalah kembung. Kemudian muntah berdarah, kemudian rasa lemas, tidak nafsu makan, makan sedikit, cepat penuh. Kemudian BAB juga ada rasa, artinya berwarna hitam pekat, coklat seperti ter, ya, atau seperti aspal. Ya. Kemudian pada stadium sudah 3 atau 4 itu terjadi adanya benjolan, trouble benjolan di dalam perut. Ya. Nah, itu awal-awalnya memang tidak terasa, pasien tidak akan merasakan bahwa dia mempunyai penyakit kanker lambung. Nah, mulai merasakan kalau sudah ada gejala. Salah satu gejalanya ya tadi, ya, muntah, lemes, nafsu makan menurun, berat badan menurun, perutnya kembung, nah, kemudian muntah berdarah, BAB-nya hitam pekat seperti aspal. Nah, baru kemudian yang terakhir biasanya kalau stadium 4 sudah ada benjolan di dalam perut, ya, dalam perut. Nah, itu salah satu itu gejala-gejala dari kanker lambung. Nah, penyebab-penyebabnya yang saya katakan tadi, awas, gastritis kronis, lambung, kalau kita sebut orang awam itu emah yang lambung, ya, GERD itu seperti asam di mulut, apalagi dirasakan pada saat bangun tidur, ya. Itu akibat makanan-makanan yang tidak terjaga, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan makan yang tidak sehat, bisa menyebabkan suatu kanker di lambung. Tapi yang mendominasi adalah tadi saya katakan penyebabnya adalah keturunan, kemudian bisa disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, ya. Helicobacter pylori itu salah satu bakteri yang bisa hidup di asam lambung. Nah, mengakibatkan gastritis kronis, kemudian menyebabkan suatu perubahan sel di mukosa lambung dan menyebabkan suatu kanker. Nah, itu salah satu penyebab dan gejalanya. Tuh. Nah, Dok, kalau dokter ketemu dengan pasien kanker lambung ini gimana, Dok, pengobatannya? Oke, ya. Biasanya pasien datang tanpa data apapun, datang ke poli bedah nih. Datang hanya dengan keluhan. Keluhan biasanya datang ke kita, ke dokter bedah, biasanya pasien sudah menunjukkan adanya stadium 3B atau ke stadium 4, ya. Karena apa? Karena orang Indonesia sekali, kalau belum ada keluhan apapun, belum merasakan nyeri atau belum merasakan perlu ke dokter, pasien tidak akan datang ke dokter, apalagi ke dokter bedah. Beda misalkan kalau ke dokter kandungan, ya, ke dokter kandungan pasien akan mengerti, oh saya lagi hamil nih, sehat pun dia datang ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungannya. Tapi kalau ke bedah, kalau belum pasien itu benar-benar sakit, benar-benar keluhannya mengganggu, tidak akan datang ke dokter bedah, ya, karena merasa takut. Nah, pada awal pemeriksaan tentu kita harus menegakkan suatu diagnosis dulu. Untuk menegakkan diagnosis, saya memerlukan bantuan, yaitu pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjangnya adalah endoskopi, ya. Endoskopi, kemudian kita teropong lambungnya. Nah, kalau misalkan ditemukan adanya benjolan atau massa, ya, kita langsung lakukan tindakan biopsi. Jadi diagnostik terapi. Artinya diagnostik dulu, diagnostik, kemudian kalau misalkan stadium 0, masih stadium 0 nih,
bisa langsung dilakukan dengan terapi melalui endoskopi. Tapi kalau misalkan sudah melalui stadium 1 atau stadium 1A atau stadium 2, kita biopsi. Nah, setelah biopsi, kita kirim ke laboratorium, ke patologi anatomi. Nah, kalau misalkan sudah dinyatakan positif ini adalah suatu cancer atau sebut kita biasanya paling sering 80% sampai 90% kanker lambung itu adenokarsinoma. Yang kedua GIS itu gastrointestinal stromal tumor atau GIS, ya. Atau yang terakhir lebih sering juga ada limfoma malignum. Nah, tergantung hasil PA itulah yang menentukan nanti pengobatan saya selanjutnya. Contoh katakan misalkan hasil PA-nya adalah adenokarsinoma. Adenokarsinoma kemudian sudah stadiumnya katakan stadium 3. Nah, kalau sudah stadium 3, tindakan utamanya adalah operasi. Operasinya ada misalkan gastrektomi, parsial gastrektomi atau total gastrektomi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan kombinasi dengan radiasi, kemudian bisa juga target sel terapi, bisa juga imunoterapi. Jadi pengobatan tergantung dari stadium yang kita temukan pada pasien. Dimana kalau kita menemukan stadium masih. Halo dok, dokter kok suaranya nggak ada dok? Halo? Ya lanjut dok, tadi suaranya Ya, hilang dok. ya. Jadi kalau misalkan stadiumnya awal, itu kita juga bisa hampir 80% bisa sembuh. Ya, tapi kalau kita sudah menemukan pasien dari stadium 3 atau stadium 4, itu prognosis pasiennya juga jelek. Jadi kalau sudah stadium 2, stadium 3, apalagi stadium 4, tindakan utamanya adalah operasi. Ya, kita potong lambungnya yang ada tumornya, kemudian kita sambung kembali atau total lambungnya kita potong, ya, total kemudian kita sambung, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, kemudian radiasi, bisa juga target sel terapi atau imunoterapi. Ya, jadi utamanya adalah operasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Itu pengobatannya. Jadi tergantung dari stadiumnya yang kita temukan. Nah dok, kalau masih stadium awal dok, itu ada kemungkinan untuk sembuh nggak dok? Ya, bisa ya. Kalau misalkan stadiumnya stadium awal nih, misalkan ini kita temukan, kemudian endoskopi masih stadium 0. Nah, stadium 0 bisa sembuh, hampir 70-80% bisa sembuh, normal kok. Bisa kita sembuhkan, ya. Jadi tergantung, makin sejelek kondisi atau stadium makin tinggi, makin jelek kondisinya, makin sulit juga untuk kita lakukan tindakan. Ya, makin jelek, kondisi pasien juga pasti akan menurun. Intake-nya kurang, ya, intake kurang, di mana tadi saya awal sudah saya jelaskan bahwa lambung adalah pertama kali sistem pencernaan setelah esofagus, kemudian lambung, di situ dicerna semua, nutrisi, elektrolit, ya, kemudian diaduk di situ, dihancurkan makanan-makanan yang kita makan, kemudian disalurkan ke usus 12 jari atau duodenum, kemudian disalurkan lagi ke usus kecil sampai ke usus besar. Nah, itu proses itu sangat panjang, dan disitulah semua dipilih-pilih tugas-tugas masing-masing. Misalkan contoh usus kecil, dia cairan, usus besar tinggal ampasnya, kemudian tinggal dia dikeluarkan lewat anus melalui buang air besar. Nah, itu makanya pasien-pasien yang dengan kondisi kanker lambung yang sudah stadium 3, stadium 4, pasti kondisinya secara gizi pasti akan sudah turun. Ya, secara keadaan umumnya pasti sudah akan banyak ya kekurangannya. Nah, itu tergantung juga. Makanya ada terapi paliatif. Terapi paliatif itu misalkan pada pasien stadium 4,
kemudian kita operasi, kemudian kita hanya kasih supportif saja untuk bisa hidup lah istilah kasarnya, hanya untuk bisa hidup. Nyeri kasih obat nyeri, tapi untuk tidak menyembuhkan secara total, gitu. Ya, jadi semua tergantung dari stadium. Ya dok. Nah selama kanker ini belum sembuh ada pantangan nggak dok? Pantangan makan atau apa gitu dok? Ya, jelas ya, pantangan misalkan pasien ini sudah melakukan tindakan operasi parsial gastrektomi atau total gastrektomi, tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan padat. Ya, larangannya makan padat, misalkan biasa makan eh, pete, jengkol, nasi padang, ya, nah itu udah nggak bisa lagi. Ada makanannya khusus, makanan cair yang eh, tidak lagi dicerna oleh lambung, tapi langsung ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Jadi ada makanan-makanan khusus untuk pasien-pasien pasca operasi dari kanker lambung. Jadi tidak sembarangan lagi makan atau minum, pasti akan ada pantangan-pantangannya tergantung nanti tindakan dokter bedahnya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah dok, cara mencegah biar kita nggak kena kanker lambung ini gimana dok? Nah, cara mencegahnya gampang, hidup sehat, ya di sini nih kayak tribut nih, sehat itu indah, bukan berarti si indah yang sehat ya. Jadi gampang, makanan bergizi itu dulu kita mengenal makanan 4 sehat 5 sempurna, sekarang menu seimbang, ya artinya seimbang dari segi protein, seimbang dari segi lemak, nabati, semua. Jadi makanan-makanannya ya disesuaikan, misalkan daging, jangan daging terus, itu salah satu juga penyebab dari kanker usus, kemudian kanker lambung juga, itu makanan olahan seperti ya apa namanya daging-daging olahan seperti sosis ya, kemudian steak ya, nah itu juga nggak boleh terlalu sering makan itu ya. Jadi artinya makanannya seimbang, seimbang tuh semuanya dalam takaran normal, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan saya nih sebagai dokter bedah yang kerjaannya operasi keliling sana sini rumah sakit, justru pasti akan membutuhkan energi lebih. Nah, misalkan makanannya dari karbohidratnya misalkan ditambah, lemaknya ditambah, kemudian apa konsumsi minuman yang sehat, misalkan susu ya. Nah, makanan-makanan yang tidak sehat, Indomie udah pasti gak bagus. Maksud saya bukan Indomie ya, artinya mie lah ya begitu. Kemudian minuman beralkohol ya, rokok, kopi, nah itu hindari. Kemudian minuman-minuman berkarbonasi, nah itu juga dihindari. Bukan hindari, artinya sudah nggak boleh lagi kita mengkonsumsi itu. Betul. Jadi sayuran, buah-buahan, olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, nah itu akan mencegah terjadinya suatu kanker di lambung. Begitu, Mbak. Ya. Nah terakhir ini dok, gimana sih pendapat dokter soal pasien itu kanker apapun ya dok ya, itu yang masih lebih percaya pengobatan tradisional atau herbal gitu dok ya dibandingkan dengan atau alternatif lah dok nyebutnya itu Ya, dibandingkan dengan pengobatan dokter. Ya, oke. Ya, ini memang dilema ya, bagi pengobatan modern di Indonesia. Artinya pengobatan modern di Indonesia itu seperti kita medical science ya. Nah, ini banyak nih bertebaran, apalagi di Lampung ya, banyak tabib ini, banyak alternatif ini, banyak itu dan sebagainya. Nah itu karena saya sebagai medis, sebagai dokter di sini, saya tidak sangat-sangat tidak menyarankan untuk pasien berobat ke alternatif. Ya, di puskesmas sudah banyak dokter, ya. Di pustu
artinya puskesmas pembantu sudah banyak bidan, sudah banyak mantri, artinya tenaga kesehatan sudah menjangkau ke pelosok negeri. Nah, di situ tinggal tugas dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, berkolaborasi dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, itu memberikan apa informasi kepada pasien-pasien, kepada masyarakat yang pendidikannya kurang, pengetahuannya kurang, sehingga dari level bawah itu bisa dicegah untuk pasien-pasien berobat ke alternatif. Nah, apalagi sekarang program pemerintah BPJS diwajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti program BPJS. Nah, artinya pemerintah pusat sudah mensupport nih supaya kita tuh sudah tahu, sudah mengenal kesehatan dari awal, bahwa sakit itu bawa ke medis, sakit itu bawa ke dokter. Nah, itu. Jadi mohon kepada saudara-saudara semua, Halo dok. kalau ya patah tulang atau apapun, itu bawalah ke dokter ya. Sakit perut misalkan, bawalah ke dokter. Benjolan dimanapun ya, misalkan oh ada benjolan nih di tangan, di perut, di payudara atau di mana, periksakanlah ke puskesmas. Pasti puskesmas akan menyarankan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, ke rumah sakit terdekat, sehingga permasalahan bisa terselesaikan gitu. Jadi janganlah ya kepada, ya saya tidak artinya ya sebagai saya medis, sarankan ke medis begitu. Baik dokter Andi, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Oke, thank you, thank you. Mohon maaf mengganggu prakteknya dok. Ya, boleh. Ya, Ya, ya sampai saya ketemu lagi tutup. dok. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Andi. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.